Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatina Dila Hanifah, mahasiswa semester 6 dari Prodi Bimbingan Konseling dengan nomor induk mahasiswa 20010150027 dengan mata kuliah Praktikum BK Islam dan dengan dosen pengampu Ibu Nurmawati. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait atrapi. Atrapi ini merupakan salah satu teknik dalam praktikum BK Islam yang saya pilih untuk memenuhi tugas akhir semester. Baik, jadi di sini atrapi ini merupakan suatu bentuk terapi yang menggunakan seni dan ekspresi kreatif sebagai sarana untuk membantu individu mengungkapkan dirinya, mengatasi masalah emosional, meningkatkan kesejahteraan mental, dan mendorong pertumbuhan pribadi. Nah, dalam atrapi ini individu diundang untuk terlibat dalam aktivitas seni seperti melukis, menggambar, membuat kerajinan, menulis, atau menggunakan media lainnya. Jadi, di sini konseli dapat mengungkapkan masalahnya, perasaannya, ataupun kejadian yang telah dia rasakan saat itu melalui suatu gambar yang telah ia buat. Lalu di sini saya mengambil teori dari ekspresif. Teori ekspresif ini merupakan teori yang menganggap bahwa melalui ekspresi artistik, individu dapat mengungkapkan perasaan dan emosi yang sulit diungkapkan secara verbal. Jadi, menurut teori ini, konseli ini lebih mudah mengungkapkan materinya secara nonverbal yang dilakukan secara tidak langsung melalui gambar yang ia buat, atau tulisan yang ia buat, atau lukisan yang ia buat. Seni sebagai media ekspresi ini membantu individu untuk menghadapi dan memahami pengalaman emosional mereka. Jadi, atrapi di sini, konseli dapat lebih mudah mengungkapkan perasaannya melalui gambar tersebut. Baik, selanjutnya ada tujuan atrapi. Tujuan dari atrapi ini adalah untuk memberikan wadah yang aman bagi individu untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka yang sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jadi, melalui seni, yaitu lukisan atau gambar yang telah ia buat, konseli ini dapat menyampaikan ekspresi kreatif mereka, memperoleh wawasan tentang dirinya mereka sendiri, dan mengatasi rintangan emosional atau mental yang mungkin mereka hadapi. Jadi, hasil dari gambar yang sudah ia buat menghasilkan sebuah perasaan nih, sebuah peristiwa ataupun sebuah kejadian serta fenomena yang sedang terjadi pada diri konseli. Dan yang selanjutnya ada contoh dari gambar atrapi. Baik, di sini ada contoh gambar dari atrapi. Nah, di sini terdapat lukisan seorang anak perempuan yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. Duniaku sewaktu ini amat menjeritkan hatiku, di mana di sini terdapat seorang anak perempuan yang sedang membawa pisau, lalu ada coretan-coretan gambar warna merah, lalu yang di tengah ada bentuk orang yang sedang hamil dan di sampingnya ada dua orang yang sedang berjalan dan yang di sampingnya ada satu orang yang kabur. Dan di bawahnya ada tanda panah, tanda tanya, yakni menggambarkan ini tuh siapa, ini tuh anak siapa, dan yang di sampingnya ada gambar bentuk kali. Jadi di sini tergambarkan bahwa si anak perempuan ini mengalami stres dan depresi
karena ia dihamili oleh pacarnya. Lalu pacarnya meninggalkannya dan membuat orang tua si anak perempuan ini sangat marah, sehingga si anak perempuan ini merasa tertekan, depresi, stres, dan akhirnya mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri dengan cara gantung diri. Dan anaknya pun ikut meninggal saat masih berada di dalam kandungan. Ya, tadi itu kita lihat bahwa gambar tersebut merupakan contoh dari penerapan atrapi, di mana atrapi ini merupakan sebuah pengungkapan perasaan atau masalah yang diungkapkan atau dituangkan melalui sebuah gambar. Selamat sore. Sore. Oke, baik. Kakak izin memperkenalkan diri dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama kakak Fatim. Kamu bisa panggil saya Kak Fatim. Silahkan kamu perkenalkan diri. Oke, baik. Nah, perkenalkan nama saya Cynthia. Biasa dipanggil Cynthia atau enggak Tia. Kakak boleh manggil saya Tia, Tia aja deh boleh. Oke, jadi kakak panggil Tia aja ya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Baik apa kurang baik nih? Ada kurang baiknya sedikit. Iya, seperti apa nih kurang baiknya? Ada ya soal cinta lah, biasa anak muda. Berarti perasaan sama pikiran kamu lagi nggak enak lah ya? Ya, lagi kacau. Oh, ampun, nanti kita akan bahas di pertemuan ini ya. Ya. Oke, baik. Cynthia tinggal di mana? Aku tinggalnya di Haji Mali, Cengkareng, Cengkareng bagian Haji Malinya. Kan kebingungan. Oh, di Haji Mali ya, Cengkareng. Berarti yang dekat Kosambi itu ya? Iya, dekat Kelurahan Duri Kosambi. Oh iya, kakak tahu. Berarti rumah kamu itu dekat Kelurahan Duri Kosambi. Iya, betul. Oke. Tadi kesini naik apa? Aku tadi kesini naik motor. Oh, naik motor dari rumah Jimali sampai kesini. Ya, Oke. lumayan lama perjalanannya. Oh, berarti perjuangannya ini banget lah ya. Iya. Oke, baik. Tadi kesini udah makan belum? Belum, aku belum sempat makan, tadi Kenapa? buru-buru kesini. Buru-buru kesini belum sempat makan. Ya. Oke, nanti setelah ini kita makan bareng ya. Oke, baik. Sebelumnya di sini kita bisa memposisikan duduk nyaman dulu ya. Ya. Apakah sudah nyaman duduknya? Sudah. Ya, sepertinya kamu terlihat tegang. Kamu rileks dulu ya. Bisa tarik napas. Lalu kamu keluarkan sampai kamu merasa tenang. Sudah? Dah. Oke, sudah. Baik, sebelum kita melanjutkan permasalahan, kakak mau tanya dulu nih sama kamu. Di skala perasaan yang dimana jika angkanya semakin naik, maka masalahnya itu akan semakin berat. Nah, di sini ada skala 0 sampai 5. Kamu ini skala perasaannya ada di angka berapa? Nomor 4 sih. 4. Oh, berarti lumayan berat lah ya. Oke, baik. Baik, di sini kamu bisa menceritakan masalah kamu seperti apa dan bagaimana. Kamu gak usah khawatir dan gak usah takut, dikarenakan kamu cerita di sini masalah kamu akan 100% aman dan dijaga kerahasiaannya. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami. Oke, baik. Jadi di sini kita akan menggunakan teknik nih namanya atrapi, yang dimana atrapi ini merupakan sebuah teknik untuk mengungkapkan masalahnya nih. Sepertinya kalau kakak lihat kamu ini suka gambar ya? Iya. Nah, jadi kamu bisa mengungkapkan masalah kamu, perasaan, pikiran, serta emosinya di dalam sebuah gambar. Nanti kamu menggambar gitu. Ya, boleh. Boleh. Apakah dapat dipahami? Iya, bisa dipahami. Oke, baik. Jadi di sini kita ada ini ya, sebuah buku gambar yang kosong. Nah, ini dan sebuah pulpen. Nah, nanti kamu bisa tuangkan perasaan, pikiran, serta emosi kamu dan kejadian yang terjadi pada diri kamu di dalam sebuah gambar ini. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling.
for sure I'm already yours. Walk you down a mall and hold you tight and cold, and I'll take control, body and soul. Mine so for sure I'm already yours. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me long. I'm rolling, losing control, body and soul. Mine so for sure I'm already yours. Walk you. Oke, baik Tia. Di sini kakak izin untuk menginterpretasi gambar kamu ya. Jadi Iya kak. tadi kamu sudah membuat gambar sebuah peristiwa atau kejadian nih, yang dimana gambar pertama ini mempunyai arti kamu ini kenal sama dia itu melalui aplikasi Tinder ya. Iya betul. Oke, lalu di gambar kedua menunjukkan dan mempunyai arti kamu ini melakukan sebuah pertemuan, Iya. yang dimana setelah kalian kenal lewat aplikasi Tinder, kamu melakukan sebuah pertemuan ya sama si dia. Lalu gambar yang ketiga ini mempunyai arti bahwa kamu sudah mulai memperkenalkan dia dengan keluarga kamu, karena di sini ada bentuk bangunan rumah dan di sini ada gambar keluarga dan kamu sama si dia. Iya. Dan lalu gambar yang keempat ini timbullah konflik dari sini, Iya. yang dimana mantannya ini masih mempunyai rasa suka dan rasa sayang terhadap pacar kamu ini, dan akhirnya pun di sini kamu putus cinta dan si mantannya ini menjalin hubungan kekasih dengan pacar kamu. Iya. Oke, dan gambar yang keenam ini mempunyai arti bahwa kamu merasa kesepian, sendiri, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan yang amat dalam, sehingga kamu di sini depresi, trauma, dan tidak ingin kenal dengan orang baru. Iya. Oke, baik. Jadi di sini kamu sudah menggambar ya kejadian atau fenomena yang sedang terjadi pada diri kamu. Baik, di sini dapat kakak simpulkan bahwa kamu ini mempunyai masalah patah hati dan sulit move on ya. Iya. Apakah benar? Iya benar. Oke, baik. Jadi di sini tadi kan kakak sudah menginterpretasi gambar kamu ya. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan lagi mengenai masalah kamu? Ada kak. Jadi di sini tuh ceritanya aku udah ngejalanin hubungan ini udah 3 tahun sama pacar aku, sama si mantan ini. Tapi setelah itu dia malah balikan sama mantannya yang sebelum saya gitu. Sebelum aku dibalikan, terus dari situ aku ngerasa kecewa berat banget, trauma, depresi, dan nggak mau ketemu sama orang baru lagi gitu, nggak mau kenal sama orang baru lagi gitu. Oke, baik. Kakak ikut merasakan apa yang kamu rasakan ya. Jadi di sini ini kamu sudah menjalin hubungan sama si dia itu 3 tahun ya, 3 cukup tahun. lama. Iya. Dan dimana dia sendiri yang ngerusak hubungan kalian gitu. Sebelumnya ini apakah kamu sudah berkomitmen atau hubungan tanpa status atau bagaimana? Ada status kak, kita udah pacaran, ngejalanin hubungan 3 tahun. Jadi bukan kayak komitmen dalam pacaran itu emang ada, cuman kita tuh ada statusnya pacaran gitu, bukan Jadi- HTS. Oke, jadi ada status ya pacaran. Nah, dari situ tuh kalian itu sudah mau melanjutkan ke jenjang serius atau bagaimana, atau cuman menjalani sekarang aja nih atau bagaimana? Kita waktu pacaran cuman yang ngejalanin aja, kalau emang kedepannya mau serius ya serius, tapi nyatanya dia bikin saya kecewa. Oke, baik. Sebelumnya kalian sudah berkomitmen ya akan menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius. Nah, di gambar ini kan kakak melihat ya bahwasanya dia ini sudah ke rumah kamu nih, atau kamu sudah membawa dia ke rumah. Nah, tanggapan keluarga itu kan responnya baik ya. Nah, ketika kamu merasa dikecewakan,
orang tua kamu tahu atau enggak itu keluarga kamu atau gimana? Orang tua seiring berjalannya waktu tahu karena dia jarang datang ke rumah jadinya gitu. Terus dipertanyakan, kok ini nggak datang lagi gitu. Ya udah akhirnya dari situ saya cerita sama orang tua, terutama sama nenek saya. Soalnya nenek saya udah deket banget sama mantan saya itu. Jadi dia juga ngerasa kecewa kalau saya juga diputusin. Jadi keluarga kamu pun tahu ya dan Iya. merasakan apa yang kamu rasakan saat itu. Iya. Iya, setelah itu Setelah itu jadinya nenek saya karena dia udah deket, jadinya dia ikutan sakit hati gitu kalau pas saya diputusin. ya baik. Kan itu kan kejadiannya itu kan sudah 3 tahun ya. Yang dimana itu dari tahun berapa tuh? Aku dari tahun 2020 sampai tahun 2023 awal kemarin Januari. Oh, berarti baru banget putus ya? Iya. Oke, dari situ apakah memang benar bahwa si pacar kamu ini balikan sama mantannya atau cuma perasaan kamu aja? Awalnya ragu, tapi makin lama-lama pas udah putus tuh ternyata dia balikan. Karena pas udah jadi mantan tuh kita masih sekontak, cuman pas setelah putus pacar aku tuh jadi bikin snap sama mantannya terus. Jadi dari situ aku semakin yakin kalau misalnya dia tuh balikan sama mantannya. Oke, baik. Jadi apa yang kamu sangka-sangka itu memang benar terjadi ya? Iya benar. Oke, yang dimana seiring dengan berjalannya waktu bahwa itu tuh emang bener kejadian gitu ya? Iya. Oke, baik. Setelah itu? Setelah itu ya udah saya merasa kecewa, jadi saya blokir aja kontak WA-nya biar saya nggak bisa ngelihat pacar saya itu sama mantannya. Oke, baik. Jadi dari situ kamu merasakan kekecewaan yang amat dalam ya, dimana kamu ini pengen merasa kesepian sendiri, bahkan kamu ini depresi ya saat itu ya? Iya. Ya. Apa sih yang membuat kamu depresi? Waktu itu karena kita kan udah ngejalanin hubungan selama 3 tahun, itu kan lumayan lama waktunya, nggak singkat. Jadi aku ngerasa kayak apa ya, kita udah lama banget gitu, jadi nggak mungkin pemulihannya itu cepet banget gitu sampai sekarang gitu. Jadi sekarang aja saya ngerasa belum bisa move on banget lah gitu. Walaupun ya gitu deh. Oke, apakah ada lagi? Nggak, udah cukup sih. Oke, jadi dari situ kamu ini merasa benar-benar kecewa ya dan dirusak kepercayaannya karena sudah menjalin hubungan yang sangat lama nih. 3 tahun itu kan nggak ini ya, nggak sebentar ya. Iya. Oke, baik. Dari situ kan kamu sudah jelasin ya bahwa kamu kecewa, depresi, dan apa sih yang membuat kamu itu tidak ingin kenal dengan orang baru? Takut dikecewain lagi, udah gitu aja. Berarti kamu nggak mau coba dulu nih ngejalanin hubungan dengan orang yang baru? Enggak, belum mau. Mungkin seiring berjalannya waktu nanti iya, tapi buat sekarang enggak dulu. Oh, berarti saat ini nggak mau kenal dengan orang baru ya? Iya. Tapi kamu ini ada yang ngedekatin kamu nggak saat ini atau bagaimana? Ada tapi respon saya cuman ya kayak gitu aja, enggak kayak diprioritasin banget, enggak. Responnya biasa aja. Berarti cuman hanya sekedar teman ya, dimana kamu ini masih merasakan kekecewaan dan dirusak kepercayaannya, seperti itu. Oke, baik. Gitu. Apakah ada lagi? Enggak, udah cukup. Oke, sudah cukup. Baik, tadi kan kamu sudah meluapkan perasaan kamu, pikiran kamu, dan hati kamu kepada kakak ya. Gimana nih perasaannya setelah kita melakukan art terapi ini, yang dimana kamu sudah menggambarkan suatu kejadian pada saat itu? Aku tadinya nggak mau cerita soal ini karena gimana gitu. Terus aku ketemu kakak, jadinya aku ngerasa aku tuh percaya sama kakak, jadi aku bisa lebih lega, bisa cerita sepuasnya sama kakak. Jadi gimana nih perasaan kamu setelah kamu menggambar permasalahan kamu tadi? Oh, lebih tenang aja sih. Lebih tenang, iya, ya. Lebih tenang, lebih bisa cerita sama kakak gitu. Lega ya? Iya, lega. Oke, baik. Di sini kan. Baik, apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Oh, nggak ada, Kak, udah cukup. Udah cukup dan membuat kamu agak membaik ya? Iya. Oke, baik. Apabila kamu ingin
mengadakan pertemuan lagi atau ingin berkonsultasi dengan kakak lagi, kamu bisa menghubungi kakak terlebih dahulu ya. Iya. Gimana nanti kita minggu depan ingin mengadakan pertemuan lagi nggak? Boleh. Oke, bisa diatur aja waktunya ya. Iya. Oke. Mungkin itu saja dari kakak. Apabila banyak kesalahan atau banyak yang kurang-kurang, mohon untuk dimaafkan, dan terima kasih kamu telah menempatkan waktu untuk berkonsultasi dengan kakak. Ya, makasih juga Kak udah mau dengerin cerita aku. Sama-sama.